Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan atas RUU perampasan aset. Lalu apakah angin segar yang disampaikan Presiden itu menjadi sinyal mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang perampasan aset untuk dapat segera disahkan di DPR? Kita akan membahasnya bersama dengan Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, dan Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Selamat malam Bang Nasir dan juga Pak Saud. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Vera. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung Bapak-Bapak. Saya boleh ke Bang Nasir dulu. Bang Nasir, rancangan Undang-Undang perampasan aset ini kan sebetulnya sudah sangat lama terhambat, terkesan sulit dan digantung gitu ya dari era Pak SBY berlanjut di era Pak Jokowi 2 periode pun tidak gol, bahkan sempat masuk prolegnas tetap saja juga belum disahkan dan sekarang Pak Prabowo mendukung rancangan Undang-Undang perampasan aset ini, menyampaikannya dengan sangat berapi-api, artinya Presiden itu memang tidak main-main begitu. Apakah dukungan dari Presiden ini akan membuat jalan terjal RUU perampasan aset itu bisa mulus di DPR? Ya, pertama kami tentu saja menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto di hadapan ratusan ribu buruh dalam perayaan Hari Buruh Sedunia kemarin itu sepertinya ingin menunjukkan asa soal perampasan aset, ya. Artinya dukungan yang kuat dan besar dari Presiden Prabowo Subianto itu menunjukkan bahwa kita bersama-sama menjaga asa bahwa harapan itu masih ada. Memang kami mengakui ya hampir 1 dekade ya soal RUU perampasan aset ini yang belum dilaksanakan atau belum dibahas. Di satu sisi saya pikir kami juga menyadari bahwa kita butuh regulasi yang komprehensif dan progresif ya untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan korupsi yang semakin complicated. Sebab kita sadar bahwa korupsi itu bukan hanya membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, tapi juga bisa merusak sistem moralitas bangsa kita. Nah, karena itu dalam menyikapi ya RUU perampasan aset ini, ya kami tentu sependapat dengan Presiden, ya apalagi hampir dikatakan mayoritas di parlemen hari ini adalah bahagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi tentu saja kami bersama pemerintah harus membuat simulasi ya dan menunggu agar hukum acara pidana kita harus kita selesaikan dulu. Jadi KUHP nasional yang akan berlaku pada Januari 2026 dan tentu saja hukum acara pidana ini harus kita perbaiki sehingga kemudian ketika KUHP itu diberlakukan maka hukum acara pidana yang direvisi ya itu mengikuti berbagai macam perkembangan termasuk juga putusan Mahkamah Konstitusi itu harus diharapkan ya bisa menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan hukum pidana kita. Nah karenanya ada pendapat di antara kami bahwa kita harus menyelesaikan dulu hukum acara pidana kita ya sehingga itu menjadi lampu yang terang ya untuk lampu yang terang untuk memandu aparat penegak hukum agar dalam semua tindakannya itu ya benar-benar on the track ya sehingga tidak ada abuse ya dalam melaksanakan penegakan hukum. Jadi DPR tentu di sini harus melihat semua kemungkinan dalam bahasa saya DPR diharapkan itu bisa memiliki satu imajinasi ya dan juga melakukan simulasi soal perampasan aset ini. Benar, Prida. Kita harus akui memang bahwa dari tahun ke tahun misalnya soal ketika ada kerugian keuangan negara yang mencapai puluhan triliun. Tapi ketika putusan pengadilan itu pengembaliannya ya itu hanya sekedar 1 digit ya 8 triliun. Okay. Jadi ada perbedaan yang sangat jomblang ya antara kerugian negara dan kemudian pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi setelah putusan pengadilan. Karena itu rancangan undang-undang perampasan aset ini menjadi penting ya agar kemudian uang-uang atau katakanlah benda-benda hasil tipikor yang dirampas oleh pelaku korupsi itu bisa dikembalikan ke negara. Artinya dengan dukungan dari Presiden ini, kalau memang DPR meresponnya dengan baik, menyambut dengan baik, adakah kemudian dorongan dari fraksi-fraksi untuk yuk segera bahas rancangan undang-undang perampasan aset ini? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa kita akan menyelesaikan dulu hukum acara pidana kita. Okay. Ya.
yang hari ini memang akan dibahas pada masa sidang yang akan datang. Karena memang masa sidang ini sangat singkat waktunya dan kami sudah mempersiapkan semuanya, fraksi-fraksi sudah mempersiapkan ya untuk bersama-sama membahas perubahan hukum acara pidana kita. Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa acara pidana itu adalah satu kitab yang kita harapkan nanti bisa menjadi lampu penerang ya sehingga tidak ada yang gelap ya, tidak ada istilah saya itu lorong-lorong gelap yang di situ semuanya bisa dikelabui, diselewengkan ya sehingga ini juga akan merugikan dalam konteks pengembalian aset negara. Ya. Dengan adanya dukungan Presiden kemudian menjadi sinyal kuat untuk segera melakukan pembahasan di DPR. Saya ke Pak Saud kemudian, Anda yakin bahwa setelah mendapat dukungan dari Presiden ini, maka jalan pengesahan RUU perampasan aset akan mudah disahkan. Mengingat Kim Plus itu kan menguasai hampir 80% kursi di parlemen, Pak Saud. Ya memang kalau lihat kita kronologisnya dari tahun 2003 ya, ini dimulai dibahas sampai hari ini berarti hampir 22 tahun tidak ada kemajuan. Yang menurut saya dari sisi naskah akademik itu tidak ada masalah. Pertanyaannya adalah apakah memang DPR ini serius gitu. Tadi Bung Jamil sudah mulai ngeles-ngeles tuh, ya kan? Dia pakai yang disebutnya sebagai kuhap-kuhap segala. Pakai kuhap yang lama juga bisa Bung Jamil. Yang penting begini loh. Ini kan sudah jelas strong message-nya dari presiden untuk segera. Bahkan kalau DPR-nya lambat juga udah presiden kita sarankan bikin perpu saja gitu. Karena darurat banget sekarang kondisinya. Ya kan, keadaannya semakin tidak menentu. Kemudian kalau kita bisa bicara non-conviction based asset forfeiture, dalam hal ini tanpa kita harus katakanlah memutuskan yang seseorang itu korup atau tidak. Saya selalu ngambil contoh sederhana, ada mobil speeding di jalan tol di Amerika, di dalamnya ada duit, nggak tahu apa duit itu dari mana, pokoknya duit itu diambil dulu. Itu yang disebut non-conviction based asset forfeiture. Nah kalau kita bicara kuhap yang disampaikan oleh Jamil tadi, ini agak bisa jadi ramai dikaitkan dengan non-conviction based asset forfeiture, karena itu akan bicara proses-proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi ini sama dengan nggak ada undang-undang perampasan aset ini nanti. Iya kan? Ya, karena non-conviction based asset forfeiture itu nggak ada urusan sama orang itu divonis dulu atau tidak. Itu ya bicara yang undang-undang tindak pidana korupsi yang lama itu. Jadi sekali lagi saya katakan ngeles tadi itu, Bung Jamil harus melihat kembali lagi. Ini message presiden segera, karena dia bicara di depan ribuan buruh. Masalah utama buruh juga di negeri ini adalah korupsi. Masalah buruh di negeri ini termasuk soal korupsi. Jadi saya pikir itu janji yang harus ditepati. Kita nggak mau juga presiden ngomong-ngomong di situ. Saya lebih menantang Pak Presiden bikin perpu saja kalau DPR-nya lambat. Nah kalau DPR-nya cepat, oke silakan kasih waktu. Kemarin kita sudah bisa menentukan kok. Undang-undang KPK-nya seminggu, undang-undang BUMN hanya 2 minggu, jadi itu walaupun masih ada berdarah-darah. Tetapi intinya bisa ditelurkan gitu. Ini sejak tahun 2003 Bung Jamil, ini kan menunggu apa lagi gitu loh. Iya kan? Udahlah, ini negeri ini terpuruk. Ini persepsi korupsinya 37. 10 tahun nggak bikin apa-apa. Mau dibeginikan lagi, orang tertawa semua di luar sana. Sementara kita sudah menandatangani piagam PBB, ya kan, jauh di belakang undang-undang tindak pidana korupsi sekalipun. Jadi sekali lagi teman-teman di DPR tuh, ya saya I'm not politician, jadi walaupun di situ dikatakan koalisinya dominan di sana, tetapi model-model pembenaran model yang tadi itu Korea dan selanjutnya itu udah masa lalu tuh, udah nggak perlu disebut lagi gitu loh. Ya artinya kita serius lah, please. Ini kita kan terpuruk banget nih saat ini, nggak ada kemajuannya. Jadi DPR harus extraordinary effort juga gitu mengatasi extraordinary crime ini, gitu Mbak Vera. Iya, Bang Jamil, jadi upayanya harus luar biasa untuk bisa mempercepat pembahasan sampai dengan pengesahan. Tadi dikatakan oleh Pak Saud bahwa ini DPR ngeles lagi nih dengan alasan-alasan semacam ini. Tanggapan Anda? Ya terima kasih Bang Saud ya sudah mengingatkan DPR. Tapi tentu saja ya kita harus juga jernih melihat permasalahan yang ada. Sebenarnya kalau kita mau jujur dalam undang-undang tentang tindak pidana korupsi, undang-undang pengadilan tipikor, itu kan juga diatur soal perampasan aset dalam proses pemidanaan. Tapi memang sebagian orang menilai masih ada
kekosongan, ya masih ada celah hukum yang kosong yang mengatur perampasan aset. Misalnya ketika seseorang menjadi tersangka, dia meninggal dunia, ya, atau dia melarikan diri, atau dia menjadi gila, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya, kami menyadari bahwa ini sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya, karena meskipun sudah ada 2 undang-undang yang saya sebutkan tadi, masih ada celah atau kekosongan hukum yang harus dikuatkan oleh undang-undang perampasan aset nantinya. Tapi sekali lagi Bang Saud dan seluruh masyarakat Indonesia, kami ingin menyampaikan bahwa kita harus melihat mensinkronisasi dan mengharmonisasikan, ya, RUU perampasan aset kelak itu dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi ataupun yang beririsan dengan tindak pidana korupsi. Nah, karena itu sekali lagi partai-partai politik atau katakanlah fraksi-fraksi yang ada di DPR sepertinya ingin menyelesaikan dulu hukum acara pidana yang insya Allah akan kami selesaikan pada Desember 2025 tahun ini, dan kemudian nanti bersamaan akan diberlakukannya KUHP tahun 2026, maka perampasan aset nanti itu akan on the track, diharapkan begitu, ya. Jadi tidak ada abuse seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga kemudian perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka itu, ya, baik dia terdakwa nantinya, ya, atau terpidana nantinya, tetap menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Bang Jamil, bisa tidak kalau misalnya RUU perampasan aset ini kalau ingin dipercepat, tadi kan Pak Saud ekstrim ya, katanya langsung saja perpu begitu, supaya tidak lagi proses di DPR terlalu lama. Nah, bagaimana kalau misalnya prosesnya dibalekkan saja, tidak perlu lagi dibahas di komisi? Ya, sebenarnya balik dengan komisi itu hampir sama, ya. Badan legislasi dan komisi yang membidangi hukum itu hampir sama saat mereka membahas undang-undang, ya. Jadi tinggal dilihat saja oleh pimpinan DPR RI mana yang akan lebih cepat, mana yang lebih efektif, ya, untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut, ya. Soal Perpu yang disinggung oleh Bang Saud tadi, ya, memang itu ruang yang diberi oleh konstitusi kepada presiden. Tapi kan tidak bagus juga kalau kemudian sedikit-sedikit lalu presiden mengeluarkan Perpu, ya. Dan Perpu itu kan memang langsung bisa dieksekusi dan 3 bulan setelah itu akan diberi ke DPR untuk dimintai pendapat apakah setuju atau tidak setuju dengan Perpu tersebut. Nah, karena itu dalam konteks agar lebih komprehensif dan progresif dalam pandangan saya, memang ini harus ada satu skema atau ada semacam apa istilahnya simulasi yang komprehensif, ya, sehingga kemudian RUU perampasan aset tadi itu tetap, ya, melindungi siapapun dia, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana, terkait dengan aset-aset yang dia miliki. Karena sekali lagi kita ini kan negara hukum yang demokratis dan juga memberikan penghormatan, ya, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Oke, saya kembali ke Pak Saud. Pak Saud, apakah karena frase memiskinkan koruptor ini sehingga takut senjata makan tuan? Ya, berbagai macam alasan, ya, di balik keraguan itu sendiri. Tetapi ya kalau kita kembali kepada yang disebut sebagai undang-undang perampasan aset itu, filosofinya itu, which is naskah akademiknya udah beres, ya, sejak puluhan tahun yang lalu saya sebut, bahwa yang disebutkan undang-undang perampasan aset itu mengacu kepada piagam PBB yang kita tangani dan best practice yang dilakukan di banyak negara. Apa yang disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture, artinya kita merampas aset dari seseorang yang kita yakini itu hasil tindak pidana korupsi tanpa dia harus diputus dulu lewat kasasi, banding, dan seterusnya. Itu yang mungkin agak menakutkan buat mereka-mereka ini, karena biasanya kan bisa main di peradilan gitu. Mereka saya katakan koruptor, ya. Jadi sekali lagi kita berharap DPR memahami betul bahwa non-conviction based asset forfeiture artinya menyita aset tanpa harus ada putusan katakanlah pengadilan lebih dulu, tetapi memang prosesnya tetap ada penyelidikan dan seterusnya. Bahkan tadi saya lebih cenderung bagaimana Kementerian Keuangan yang harus sudah mulai melihat ini untuk bagaimana mereka menyita itu. Jadi artinya ada message juga yang harus kita sampaikan kepada institusi lain lebih dari sekedar DPR saja.
Nah, kalau kita kembali ke DPR, kalau saya katakan di bagian depan bahwa naskah akademiknya sudah selesai, best practice-nya sudah jelas, message-nya dari piagam PBB kita tanda tangani sudah jelas. Jadi keraguan yang Mbak Vera tadi tanyakan, ya memang di situ dari awal keraguannya adalah bahwa memang korupsi sudah masuk ke ranah-ranah yang cukup meluas di Republik ini, yang kemungkinan kalau kita belajar dari banyak case yang sudah kita pelajari, ya memang lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif adalah bagian-bagian yang harus kita benahi lebih dulu. Kalau mereka merasa bagian daripada target ini, ya mereka bisa membenahi dirinya, jangan sampai katakanlah berjalan kan ini baru berapa bulan, artinya mereka strong message yang kita kirim supaya lebih hati-hati. Jadi sebenarnya nggak ada keraguan mereka kalau dikatakan akan menyasar mereka, enggak. Mungkin menyasar orang-orang yang di belakang sebelum periode ini, iya. Ya kan, mereka kan baru berjalan berapa bulan, tapi bisa jadi terjadi sesuatu udah berapa bulan ini. Tetapi yang mau kita sampaikan adalah bagaimana sebenarnya kalau kita berdebat dari sisi katakanlah civil law, common law, ya memang perguruan tinggi juga akan mendebat ini. Kembali lagi best practice-nya itu bisa dilaksanakan, itu nggak ada keraguan seperti yang disampaikan Bung Jamil tadi, kayaknya ragu tentang kemudian HAM dan seterusnya. Enggak, di tempat lain saya itu ngambil contoh yang sesimpel, ada orang bawa uang, speeding di jalan tol, nggak bisa dipertanggungjawabkan uang itu dari mana, itu diambil oleh pemerintah. Tanpa kita mengadili juga dia speeding di jalan tol. As simple as that. Nah, korupsi di Indonesia juga begitu, nggak juga akan ada abuse tanpa ada indikasi. Oleh sebab itu diperlukan sebuah upaya yang sebenarnya ekstra dalam pengertian bagaimana kita memandang paradigma non-compensate based asset forfeiture ini gitu. Tapi kalau kita cara memandangnya masih berparadigma lama, ya kan, masih Undang-Undang 3199, ya ini nggak akan jalan nanti. Saya juga sedang membayangkan penyidik dan kemudian jaksa penuntut juga pasti akan sebagaimana undang-undang pencucian uang, selalu bicara predicate crime, akhirnya undang-undang pencucian uang itu nggak jalan-jalan. Jadi ini yang menurut saya juga nggak berharap banyak ini bisa terjadi sesuatu tanpa political will dari presiden yang tegas untuk menjalankan ini. Gitu Mbak Vera. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Saud. Tadi dikatakan bahwa butuh upaya ekstra untuk mempercepat pembahasan sampai dengan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kalau memang tidak takut senjata makan tuan, harusnya bisa cepat saja, mulus saja begitu jalannya ya. Terima kasih Pak Saud dan juga Bang Nasir Jamil sudah bergabung bersama kami. Selamat malam.